Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai jangka sorong dan juga mikrometer stroke. Yang pertama kita akan pelajari apa itu jangka sorong. Nah, jangka sorong disebut juga dengan vernier caliper dalam bahasa Inggrisnya namanya. Kemudian jangka sorong ini digunakan untuk mengukur besaran panjang. Kemudian penelitian dari jangka sorong itu sendiri sampai 0,01 cm dan dapat mengukur panjang benda sampai 20 cm saja. Oke. Nah, kemudian bagian dari jangka sorong. Nah, kita harus tahu bagiannya. Nah, di sini ada gambar jangka sorong ya. Gambar jangka sorong di mana di situ ada rahang atas yang bagian atas ini, kemudian yang di depan bawah, rahang bawah yaitu menjepit benda di bagian bawah. Kemudian ada yang namanya baut pengunci rahang, supaya apa? Supaya rahangnya ini tidak bisa bergerak lagi atau pengukurannya menjadi pengukuran yang pasti. Kemudian yang di bawah ini, garis-garis bawah ini itu namanya skala nonius, sedangkan garis-garis yang di atas di sini yaitu disebut dengan skala utama. Kemudian di sini juga ada di bagian belakangnya, ya, di bagian ujungnya itu merupakan tangkai ukur kedalaman. Oke, jadi nanti berfungsi ya, lebih ke fungsinya. Kemudian fungsi dari jangka sorong itu sendiri, yang pertama dia bisa ya, jangka sorong ini untuk mengukur ketebalan. Nah, bisa kita lihat di sini ada jangka sorong yang sedang digunakan untuk mengukur ketebalan. Oke, mengukur ketebalan dalam hal ini menggunakan yang namanya bagian rahang bawah. Oke. Kemudian jangka sorong dapat berfungsi untuk mengukur diameter luar. Nah, pengukuran diameter luar juga menggunakan yang namanya rahang bawah seperti ini. Kemudian fungsi jangka sorong selanjutnya dapat mengukur diameter dalam. Nah, pada pengukuran diameter dalam yang kita gunakan bagian dari jangka sorong adalah rahang atasnya, bisa dilihat di gambar seperti ini. Kemudian fungsi selanjutnya adalah untuk mengukur kedalaman. Nah, untuk mengukur kedalaman tentunya kita memakai bagian jangka sorong di paling ujung tadi, seperti ini. Oke, setelah itu ya kita akan belajar mengenai membaca pengukuran dari jangka sorong itu sendiri. Baik, di sini ada bagian jangka sorong yaitu di skala utama dan juga skala noniusnya yang sudah kita perbesar. Yang atas skala utama, yang bawah merupakan skala nonius yang bisa bergeser-geser. Kita lihat. Yang pertama kita akan tentukan yang namanya skala utamanya. Oke, skala utama itu kita lihat di bagian atas ini. Nah, skala utama kita masukkan nilainya atau kita tentukan nilainya dari nilai sebelum 0 di skala nonius. Kita lihat ini 1, kemudian ini 2, berarti di tengah-tengahnya adalah setengahnya, berarti ini 1 setengah ya. Kita lihat sebelum 0 di skala utama menunjukkan berapa? Oh, ternyata dia menunjukkan 1,5 ya, itu setengah cm ya. Jadi satuan jangka sorong itu dalam cm. Kemudian yang kedua kita akan tentukan skala noniusnya. Oke, skala noniusnya kita lihat yang garis-garis di bagian bawah ini. Kita lihat skala noniusnya, kita lihat garis yang berhimpit dengan skala utamanya. Nah, kebetulan di sini kita lihat garis yang berhimpit dengan skala utama itu ada di nomor 8. Oke, maka untuk menentukannya kita lihat 8 kita kalikan dengan ketelitiannya. Oke, ketelitian dari jangka sorong itu adalah 0,01 cm seperti yang telah disebutkan di awal tadi. Oke, sehingga untuk membaca pengukurannya tinggal kita jumlahkan saja 1,5 cm ditambah dengan 0,08 cm. Jadi 1,58 cm. Kemudian mikrometer stroke. Oke, mikrometer stroke ya, jadi kata mikrometer stroke itu berasal dari bahasa Yunani tentunya. Nah, dari bahasa Yunani itu mikrometer diambil dari kata mikros yang artinya kecil. Oke, sehingga alat ini juga digunakan untuk mengukur besaran panjang yang lebih teliti lagi.
dari jangka sorong. Oke, jadi bisa mengukur lebih kecil dari jangka sorong. Kemudian ketelitiannya adalah sampai 0,01 mm. Oke, dalam hal ini berarti satu dari micrometerscope nanti pengukurannya adalah dalam milimeter. Kemudian bagian dari micrometerscope. Oke, di sini ada yang namanya poros tetap, berarti poros yang tidak bisa bergerak. Oke. Kemudian ada poros gerak, berarti dia bisa bergerak kemana? Bergeraknya tentunya maju mundur ya, bergeraknya maju mundur. Kemudian di sini ada pengunci. Oke, fungsinya buat apa sih? Pengunci ini fungsinya agar poros gerak ini tidak bisa bergerak lagi. Oke, jadi kalau kita penguncinya kita buka, maka poros geraknya masih bisa bergerak. Kalau penguncinya kita aktifkan atau kita fungsikan, maka poros geraknya tidak bisa bergerak. Oke, kemudian yang bawah ini merupakan rangka, yang sebelah sini ya, garis yang mendatar ini ya, itu merupakan skala utama, dan yang satunya merupakan skala nonius atau skala putar. Oke, jadi cara penggunaannya ya, tinggal skala nonius ini ya, skala pemutar ini kita putar, maka porosnya akan bergerak maju atau bukan bergerak mundur seperti itu. Oke, kemudian fungsi micrometerscope. Oke, jadi micrometerscope memiliki fungsi yang pertama, dia dapat mengukur ketebalan. Oke, seperti halnya dalam mengukur ketebalan suatu uang koin. Kemudian dapat mengukur diameter seperti ini. Oke, jadi di sini misalkan ada suatu benda yang berbentuk lingkaran, kita ukur diameternya juga bisa menggunakan micrometerscope. Kemudian yang ketiga ya, kita akan membaca pengukuran pada micrometerscope. Nah, di sini sudah kita perbesar ya untuk skala utama dan juga skala nonius. Oke, jadi untuk menentukan skala utama sama ya. Jadi kita baca pengukurannya itu sebelum garis di skala nonius. Kita lihat di sini ada 0, 1, 2, 3, 4. Berarti garis yang di bawah ini merupakan nilai tengah antara kedua garis yang di atas ini ya. Jadi 1 sama 2, berarti di sini setengahnya adalah 1,5 ya. Berarti 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, kemudian 4,5. Setelah 4,5 ternyata kita sudah bertemu dengan skala nonius. Maka dalam hal ini skala utamanya adalah 4,5. Kemudian untuk menentukan skala noniusnya tinggal kita lihat garis skala nonius yang berhimpit dengan skala utamanya. Kita lihat yang berhimpit di sini di garis yang ini. Nah, kita hitung ini kan 25 sampai 30. Berarti di sini 26 ya ini ya. 26, 27, 28, 29. Kita dapat nilainya 29. Kok kenapa ini dikalikan 0,1? Sama seperti tadi. Jadi skala nonius kita kalikan dengan ketelitiannya. Karena ketelitiannya adalah 0,1 mm, maka 29 dikalikan 0,01 mm. Oke, jadi dihasilkan di sini skala utamanya 4,5 mm, kemudian skala noniusnya 0,29 mm. Didapatkan 4,79 mm. Oke, sekian. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.